adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa dan dahsyat. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita akan memasuki di penghujung akhir tahun 2021. Tentunya hari ini hari Minggu tanggal 21 November di minggu ketiga. Dan hari ini tidak lupa Kakak Reda bersama Kakak Kia akan memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri dulu ya, bangkit berdiri. Ya rentang goyang-goyang tangannya ya. Kalau adik-adik hari ini lagi duduk atau lagi diem atau baru bangun, ayo bangkit berdiri dengan bersukacita, dengan semangat pagi di hari Minggu. Mari coba kakak minta untuk tangannya diangkat seperti ini ya. Ya, seperti ini. Dan tentunya genggam tangannya. Nah, genggam tangannya, tangan kanan itu kiri ya. Kiri ya. Kiri di jempolnya dilepasin. Ya. Tangan kanannya dilepasin kelingkingnya, bukan dilepasin sekali ya, tapi dilebarkan seperti ini. Nah, buka, tutup. Di sini kelingkingnya buka, sininya buka ya. Nah, lagi olahraga 1, 2, 1, 2. Udah oke, coba tiru di rumah ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 1, 2. Oke, udah siap ya. Nah, sekarang lepaskan tangannya. Kita berdoa dulu. Tentunya betul lah Kak ya? Iya, kita berdoa dulu ya untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini buat Papa Mama dan keluarga saya. Hari ini kami mau memuji Tuhan, membawa korban pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, ulangi lagi ya adik-adik ya. Macam tadi, tangannya ke atas, digoyang-goyang dulu. Nah, habis itu digenggam, lepaskan jempolnya sebelah kiri dan sebelah kanannya. Berikan kelingkingnya, tutup kembali, buka kembali seperti ini ya. Yuk, kita olahraga ya. 1, jing jing jing. 2, jing jing jing. Habis itu, nah sekarang kita mulai lagunya. Ya, ada lagunya loh adik-adik ya. Ditahan. Oke, musik. Nah, sekarang adik-adik tangannya seperti ini ya. Ya, ini salib namanya. Dan kita nyanyikan lagunya. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Sekali lagi ya. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Nah, adik-adik, sekarang kita pakai bahasa Inggris ya. Ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Ya. Sekali lagi ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yeah. Nah, artinya adik-adik, ketika kita memilih Tuhan Yesus, memilih salib Kristus,
kita tidak bisa, bukan tidak bisa, kita tidak perlu lagi melihat ke belakang masa lalu kita, baik itu kesedihan, mungkin kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat. Nah adik-adik, kita pilih Yesus, kita pilih bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita tetap bersuka cita, karena ada sukacita di hati Tuhan, di hati Kristus yang Dia berikan sukacita untuk kita. Musik. Ya, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari bersukacita, yeay. Sekali lagi adik-adik ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Haleluya. Benar adik-adik, kasih Tuhan selalu ada di dalam kita. Nah pada saat ini kita akan siap menyembah Tuhan. Adik-adik, mungkin adik-adik misalnya masih tetap berdiri, silahkan. Adik-adik mau untuk duduk, tenang, boleh. Nah, juga adik-adik, kalau misalnya papa mama juga mau untuk menyembah Tuhan, ajak mari sama-sama ya. Tetap bersukacita. Mari kita tutup mata kita, ataupun mungkin tidak tutup mata. Kita tenangkan hati kita, kita datang kepada Tuhan lebih lagi, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Hari ini boleh ada, itu semua karena kasih karunia. Oh haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu,
ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setia-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini. Dan kami Tuhan, anak-anak, siap mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hikmat Kau berikan buat kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Yes, yes, yes. Adik-adik semuanya pasti sehat-sehat bukan? Tapi kalau ada yang sakit, mari kita berdoa, minta Tuhan Yesus sembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Adik-adik, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Kak Rosita ya. Ayo, mari duduk yang manis dan tertib dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini masih cerita tentang Rut dan Boas. Tentang siapa adik-adik? Ya, tentang Rut dan Boas. Kisah Alkitabnya adik-adik bisa baca dari Rut pasal 1 sampai pasal 4. Adik-adik, sumber kebenaran firman Tuhan hari ini adalah apa ya adik-adik? Tuhan menebusku. Adik-adik, yuk sama-sama kita sebutkan 3 kali ya. Berapa kali adik-adik? 3 kali. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Tuhan menebusku. Tuhan
menebusku. Tuhan menebusku. Ya, Tuhan Yesus yang menebus kita. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih arti menebus? Ya, menebus adalah membeli dan mendapatkan sesuatu kembali. Jadi, karena kita semua ini sudah hidup dalam dosa, karena itu kita menjadi milik siapa? Milik si iblis. Tetapi Tuhan Yesus menebus kita dan membeli kita kembali dan merebut kita kembali menjadi miliknya. Nah, adik-adik, dalam cerita tentang Rut dan Boas yang diceritakan bahwa Naomi dan Rut mereka kembali pulang ke Israel dari tempat mereka pergi pada waktu masa kelaparan di daerah Moab. Mereka berdua, Naomi dan Rut, kembali ke Israel hanya berdua saja. Kenapa? Karena suami Naomi dan kedua anaknya sudah meninggal waktu berada di Moab. Sedangkan menantunya Orpa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Adik-adik, sesampai di Israel, Rut bekerja sebagai pengungut jelai atau pemetik bulir-bulir jelai yang ada di ladang seseorang. Jadi, pada waktu penyabit-penyabit yang ada di ladang itu menyabit jelai, maka sisa-sisanya itulah yang dipungut oleh si Rut. Untuk apa adik-adik? Untuk diambil dan dibawa pulang. Adik-adik tahu itu ladang siapa? Iya, benar sekali. Itu adalah ladang milik si Boas. Adik-adik, apakah adik tahu siapa si Boas itu? Boas adalah saudara atau kerabat dari keluarga suami Naomi. Adik-adik, apa yang dibeli Boas dari Naomi? Ya, tanah yang ditinggalkan suami Naomi saat dia sudah meninggal. Lalu Boas membeli kembali tanah dan kemudian menikah dengan Rut. Dan Boas menyediakan semua kebutuhan mereka. Kemudian Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Adik-adik tahu siapa itu Obed? Obed adalah ayahnya Isai. Adik-adik tahu siapa Isai? Isai itu adalah ayahnya Daud. Jadi Obed, anak Rut dan Boas adalah kakek dari Daud. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik, Boas membeli tanah yang ditinggalkan suami Naomi. Saat membeli tanah tersebut, Boas disebut penebus. Disebut apa adik-adik? Penebus. Ya, Boas adalah seorang penebus keluarga, yaitu seorang kerabat dekat yang bertindak untuk menyelamatkan Rut dan Naomi. Adik-adik, apakah adik-adik tahu kalau sebenarnya kita juga punya penebus? Adik-adik, siapa penebus kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Penebus kita adalah Tuhan Yesus. Siapa penebus kita? Ya, penebus kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Tuhan Yesus telah membeli kita kembali dan menebus kita. Pertanyaannya, adik-adik, bagaimana caranya Tuhan Yesus menebus kita dari segala dosa-dosa kita? Bukan dengan uang, bukan. Dengan emas juga bukan. Dengan perak juga bukan. Loh, jadi pakai apa dong adik-adik? Siapa tahu bagaimana Tuhan membayarnya? Ya, benar sekali.
Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Darahnya tercurah di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia diapain adik-adik? Dia dicambuk. Diapain lagi? Dia dihina. Diapain lagi? Dia diludahi. Apalagi? Dia diberi mahkota duri. Adik-adik begitu sakit. Dan apalagi? Tangannya dipaku. Adik-adik, sungguh sangat menyakitkan. Tuhan Yesus rela melakukan semuanya itu untuk keselamatan kita umatnya. Sebenarnya adik-adik, kitalah yang mendapatkan hukuman tersebut. Kitalah yang harusnya mati. Tapi Tuhan Yesus menebusnya dengan rela menggantikan kita. Sehingga kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Adik-adik semuanya, hari ini kakak mau menceritakan sebuah ilustrasi cerita tentang penebusan. Dengar baik-baik ya. Ada sepasang anak kembar. Keduanya anak tersebut adalah laki-laki. Seperti siapa adik-adik? Anak kembar laki-laki? Ya, benar sekali, seperti siapa? Upin dan Ipin. Tapi adik-adik, anak kembar yang dua ini bukan si Upin dan si Ipin. Si kakak yang paling pertama kali lahir bernama Depan. Sedangkan si adiknya yang kemudian lahir berikutnya itu bernama Depin. Maka Depan dan Depin adalah saudara kembar yang sama-sama mirip. Tak bisa dibeda-bedakan yang mana Upin lagi. Maksud kakak yang mana Depan dan yang mana si Depin. Nah, adik-adik, mereka bertumbuh bersama, besar bersama, tetapi mereka mempunyai karakter yang sangat jauh sekali berbeda. Adik-adik, si kakak, si Depan itu orangnya baik hati, orangnya jujur, orangnya cerdas, orangnya taat, orangnya pintar. Bahkan dia mengikuti perkuliahan sampai tingkat tinggi di Fakultas Hukum dan lulus dengan nilai yang terbaik dan membanggakan orang tuanya. Adik-adik, bagaimana dengan adiknya si Depin? Kebalikannya adik-adik. Si Depin tumbuh sebagai anak yang susah diatur, apalagi tidak taat, apalagi suka melawan orang tua, apalagi malas belajar, apalagi dia tidak mau sekolah. Bayangkan adik-adik, dia tidak mau sekolah. Nah, akhirnya dia bergaul dengan anak-anak di luar sana, dengan anak-anak jalanan, bergaul dengan anak-anak yang nakal, dan akhirnya dia menjadi seorang perampok dan seorang pembunuh. Wow, ngeri sekali ya adik-adik. Berbeda, abangnya atau kakaknya Depan jadi orang hebat, tetapi adiknya jadi orang yang tak benar. Adik-adik, suatu hari si adiknya ini, si Depin, pergi merampok toko emas. Di sana dia merampok dan membunuh pegawai-pegawai toko emas itu, dan ada beberapa orang yang mati. Tetapi adik-adik, sungguh malang nasib si Depin. Dia tertangkap oleh polisi dan dibawa ke dalam penjara, dan di sana dia mendapat putusan hakim untuk dihukum mati. Wow, akhirnya nasib Depin sungguh malang. Bagaimana dengan kakaknya si Depan? Mendengar hal itu, kakaknya Depan menjadi sedih melihat adiknya yang sudah hidupnya tidak ada lagi hidup yang benar. Hidupnya juga sudah terancam untuk mati, dibunuh, maksudnya dihukum, mendapat hukuman mati. Lalu dia teringat akan pesan ayahnya sebelum meninggal. Apa kata ayahnya? Depan anakku,
Tolong selamatkan adikmu Depin. Jangan biarkan dia melakukan hal yang tidak benar. Dan berbuat baiklah padanya. Depin mengingat pesan ayahnya itu, langsung pergi melihat adiknya yang ada di ruang penjara. Untuk terakhir kali melihatnya sebelum dia dihukum mati. Sesampai dia di sana, dia berkata kepada adiknya, "Depin, adikku, buka bajumu. Cepat, mari kita tukaran." Adiknya pun bingung. Kenapa abangnya atau kakaknya ini menyuruh dia tukaran seragam? "Cepatlah adikku, tidak ada waktu lagi," kata abangnya, kata si kakaknya, si Depan. Lalu dia pun bertukar pakaian. Si Depan memakai pakaian orang dalam tahanan, sedangkan si Depin berubah menjadi seorang yang sukses, bajunya bersih dan bagus. Nah, begitu selesai dia berganti pakaian, tiba-tiba polisi datang. Waktu besok sudah habis. Tanpa berkata apa-apa lagi, si Depan yang sudah berubah menjadi si Depin ditarik masuk ke dalam sel kembali. Dan si Depin keluar yang sudah berubah menjadi Depan karena tukaran. Dan dia berada di luar penjara sekarang. Dan akhirnya si Depan yang tidak bersalah, si Depan yang tidak berdosa, dia yang menanggung semua kesalahan adiknya si Depin. Dan akhirnya dia dihukum mati demi adiknya. Nah, adik-adik, ilustrasi ini menggambarkan kita bahwa Depan itu adalah seperti Tuhan Yesus, menginspirasikan tentang Tuhan Yesus. Sedangkan si Depin, adik kembarnya itu, menceritakan tentang kehidupan kita, kehidupan adik-adik semua, kehidupan kita yang berdosa. Adik-adik, siapa yang menebus kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela menggantikan kita yang sebenarnya kita yang harus dihukum, yang harus mati. Tetapi Tuhan Yesus rela menanggungnya di kayu salib. Supaya apa, adik-adik? Supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Allah mana yang seperti Tuhan Yesus kita? Sungguh tidak ada Allah lain yang ada seperti Tuhan Yesus Allah kita yang rela mati untuk menebus dosa-dosa adik-adik semua. Adik-adik, mari kita hormati, mari kita bersyukur sama Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat, yang sudah menebus dosa kita. Untuk itu adik-adik, mari kita hormati, mari kita hargai pengorbanannya. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh kita tidak dapat balas kebaikannya selain hanya puji dan sembah Tuhan. Selain hanya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus. Karena upah kita sudah diberikan, yaitu keselamatan yang kekal. Adik-adik, super ayat hari ini adalah Mazmur pasal 100, macam mana tangannya ya? 103. Pokoknya Mazmur pasal 103 ayat 4. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, adik-adik, selain kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal, Tuhan juga memahkotai kita dengan kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Nah, adik-adik, kita ulangi sekali lagi sama-sama ya. Mazmur pasal 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oke, nah adik-adik, tujuan Tuhan Yesus
menebus semua dosa-dosa kita dan rela mati di kayu salib hanya bertujuan untuk semua manusia di muka bumi ini diselamatkan. Tuhan tidak memilih harus orang yang kecil atau besar, orang yang kaya atau yang miskin, orang yang sehat atau kuat, tetapi semuanya siapa yang mau percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Seandainya Tuhan tidak menebus dosa kita di kayu salib, sia-sialah hidup kita. Kita adalah orang yang paling malang hidup di dunia ini. Puji syukur sama Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Adik-adik, lipat tangannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menebus kami dari semua dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, mestinya kami harus mati, tapi Tuhan, Engkau menggantikannya. Kau sudah tebus kami, lunas dibayar dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami semua, anak-anak sekolah minggu, agar tetap setia dan ingat bahwa kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tetap semangat. Mari kita minggu depan beribadah bersama-sama lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless you all.